Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait Courant, thermostats, flux, dan potensial magnetik. Pembahasan yang singkat kali ini tidak akan terlalu banyak melakukan penurunan rumus atau penurunan persamaan, tapi tentu tidak lupa untuk mengulas arti atau makna fisis dari persamaan-persamaan yang akan kita bahas nantinya. Pada pembahasan pertama, kita akan mengulas Carroll. Carroll secara interpretasi fisis atau makna sederhana bisa kita artikan sebagai pusaran atau sirkulasi, putaran lah. Jadi sirkulasi setiap satuan luas. Contoh sederhana yang mungkin bisa kita amati sehari-hari adalah aliran air ya, aliran air pada fluida. Lalu fenomena alam lainnya adalah sirkulasi angin, pusaran angin ya. Bahkan ketika energinya sangat besar, dia akan membentuk angin topan atau angin tornado. Dan sirkulasi atau pusaran yang kali ini akan kita bahas adalah sirkulasi dari intensitas medan magnet. Maka secara matematis kurel dari H sama dengan nabla cross H. Jadi kurel dari intensitas medan magnet atau sirkulasi setiap satuan luas dari medan magnet sama dengan nabla cross H. Lalu kita uraikan dengan menggunakan 3 koordinat yang telah kita pahami. Yang pertama ada koordinat kartesian, yang kedua ada koordinat spherical, dan yang ketiga ada koordinat cylindrical. Lalu secara singkat, ternyata Carroll dari H sama dengan J, yang artinya Carroll dari intensitas medan magnet sama dengan arus yang menghasilkan medan magnet itu sendiri, dapat arus ya. Jadi sirkulasi dari setiap satuan luas intensitas medan magnet itu sama dengan nilai rapat arus yang mengalir pada sebuah konduktor. Jadi memiliki hubungan antara rapat arus dengan medan magnet yang dihasilkan oleh rapat arus itu sendiri. Dan ini merupakan persamaan Maxwell ketiga. Jadi 2 persamaan Maxwell sebelumnya ada di elektrostatik, dan ini masuk ke magnetostatik, dan ini adalah persamaan Maxwell yang ketiga. Selanjutnya adalah teorema Stokes. Teorema Stokes sendiri adalah sebenarnya teorema matematik ya. Teorema matematik berdasarkan penurunan rumus-rumus yang sudah ada, sehingga dari penurunan rumus tersebut akan didapat persamaan yang baru yang memiliki makna fisis. Nah, di sini kita sebelumnya telah memiliki persamaan yakni hukum Ampere, di mana I sama dengan integral tertutup dari H intensitas medan magnet dot dl. dl itu adalah lintasannya atau panjang kawat. Nah, di sini dari segi fisis kita tahu bahwa integrasi dari H, integrasi dari intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh arus sama dengan nilai arus itu sendiri. Dan ternyata kita memiliki catatan bahwa arus itu bisa ditimbulkan oleh pergerakan rapat arus. I sama dengan integral dari rapat arus dikali permukaannya, rapat arus yang menembus sebuah permukaan. Nah, dari sini secara matematis kita bisa substitusi. Kita substitusi sehingga didapat integral tertutup dari HDL sama dengan integral JDS. Lalu kita juga punya catatan bahwa rapat arus J sama dengan kurel dari H. Nah, ini kita substitusi lagi sehingga persamaannya integrasi dari HDL sama dengan integral permukaan dari kurel ds. Nah, dari sini kita punya makna fisis bahwa teorema Stokes ini menunjukkan penjumlahan intensitas medan magnet di sepanjang loop tertutup berupa integral garis dengan penjumlahan luas permukaan dari pusaran medan magnet.
Jadi kalau kita tinjau ulang, integral HDL ini adalah integral garis ya, dari segi matematis dia integral garis gitu. Jadi makanya sering disebut loop tertutup gitu. Loop tertutup dia hanya berputar terus gitu. Sedangkan untuk integral C atau rapat arus dia berupa permukaan, berupa luas gitu. Jadi sama ya. Artinya memiliki nilai yang sama antara integral HDL dengan integral CDS. Kita tahu bahwa di konsep integral ketika ada integral garis dan dia melingkupi wilayah tertentu, maka sesungguhnya itu juga luas itu sendiri gitu. Jadi teorema ini dari segi matematis cocok, pun dari segi fisis ternyata memiliki kecocokan juga dari persamaan yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas flux magnetik. Flux magnetik ini secara analogi juga mirip dengan flux listrik. Kita tahu bahwa flux listrik adalah medan listrik yang menembus suatu bidang atau permukaan. Maka flux magnetik ini juga bisa kita analogikan medan magnetik yang menembus suatu bidang atau permukaan. Jadi di sini ada bidang, lalu yang tanda panah ini adalah medannya, medan magnet yang menembus suatu bidang. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus memperhitungkan medan magnet yang menembus suatu bidang? Karena di bab selanjutnya, ketika terjadi perubahan flux ya, perubahan medan magnet yang menembus bidang, dia akan menghasilkan induksi elektromagnetik sehingga bisa menghasilkan listrik seperti itu. Nah, secara matematis flux listrik sama dengan integral dari B ya, integral dari B dikali ds ya. Jadi integral B-nya adalah medan magnet, ds-nya adalah permukaannya. Dan kita tahu bahwa B medan magnetik itu sama dengan mu0 dikali H. Jadi medan magnet induksi sama dengan mu0 permeabilitas dikali dengan intensitas medan magnet. Nah, lalu secara singkat kita mendapatkan persamaan bahwa integral tertutup dari BDS adalah nilainya 0. Nah, ini perlu penjelasan singkat. Kenapa integral dari B.ds ini menghasilkan nilai 0. Nah, ini perlu kita uraikan dari segi matematis maupun dari segi fisis. Dari segi fisis bernilai 0 karena medan magnet yang dihasilkan itu berupa pusaran. Tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa medan magnet itu merupakan pusaran ya, atau sirkulasi dari setiap satuan luas. Nah, ketika dikali dengan titik, maka tentu hasilnya akan bernilai 0. Itu dari segi matematis. Lalu dari segi fisisnya adalah bernilai 0 karena sirkulasi ini tidak memiliki titik awal maupun titik akhir. Jadi medan magnet itu kan tadi dia berputar terus kan, berputar terus, bersirkulasi terus tanpa adanya titik awal dan titik akhir. Gitu. Jadi tidak memiliki nilai, alias nilainya 0. Sedangkan kalau perkalian titik itu dia memiliki titik awal dan titik akhir, dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi atau potensial tinggi, potensial rendah seperti itu. Karena adanya beda potensial sehingga dia bergerak. Sehingga didapat divergensi dari B adalah nilainya 0. Nah, ini merupakan persamaan Maxwell yang keempat. Pembahasan terakhir adalah vektor potensial medan magnet. Vektor potensial medan magnet ini salah satu teori yang sangat bermanfaat untuk mengkaji beberapa tema berkaitan dengan antena, mulai dari kebocoran radiasi, lalu juga membahas kebocoran pada transmisi, bumbu gelombang atau waveguide, dan perangkat-perangkat microwave. Lalu sekarang kita coba tinjau dari segi elektrostatik yang memiliki potensial listrik. Kita tahu bahwa setiap muatan itu memiliki potensial listrik. Nah, ketika antara muatan satu dengan muatan lainnya memiliki perbedaan potensial,
perbedaan nilai potensial, maka di situ akan terjadi pergerakan muatan, entah tarik menarik atau tolak menolak. Nah, pergerakan muatan ini akan menghasilkan listrik gitu. Lalu dari segi magnetostatik yang hari ini kita bahas, maka potensial medan magnet ini akan menghasilkan induksi magnet B. Induksi magnet B. Jadi secara matematis persamaannya adalah B sama dengan kurl dari A. A ini adalah vektor potensial medan magnet. Jadi induksi magnetik B sama dengan dihasilkan oleh sirkulasi dari potensial medan magnet. Lalu ketika ditinjau dari segi fisis, maka persamaan dari potensial medan magnet ini ternyata serupa dengan hukum Biot-Savart yang pernah dipelajari, di mana persamaan fisisnya atau makna fisisnya adalah arus searah I yang mengalir pada kawat konduktor dengan panjang dl akan menghasilkan nilai dari potensial medan magnetik pada titik yang berjarak R dari kawat yang berarus gitu. Nah, ini coba ditinjau dari satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Jika berupa garis, maka pengalinya adalah dl. Lalu jika dia berupa permukaan, maka dia berupa ds, surface. Dan terakhir, jika berupa volume, dia tentu pengalinya atau integralnya terhadap volume ya. Jadi kira-kira itu sedikit pembahasan tentang kurl, terus ada teorema Stokes, juga ada flux magnetik, dan terakhir vektor potensial medan magnet. Dari sini semoga ada ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.